Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali. Sebuah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dan isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan alhamdulillah hari ini kita mengisinya dengan ilmu terbaik insya Allah. Ya, oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu persoalan ya yang dimiliki oleh banyak orang ya. Baik, Bapak Ibu ya, hari ini kita akan bicara tentang hal yang very sensitif ya. Sensitif sekali ini bicara tentang lunas amanah, lunas hutang ya. Nah, lunas amanah ini gini teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena jadi dream, maka kalau udah lunas jangan nambah lagi dong. Yang sering terjadi itu kan lunas amanah yang A gitu, terus jadi nambah amanah yang B gitu kan. Kayaknya sih udah lunas amanah nih. Ya kalau udah lunas udah gitu ya. Jadi kita jadikan itu sebagai dream. Hidup ya tanpa amanah berupa utang gitu ya. Jadi kita udah siap gitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tulis ya di komen ya, lunas amanah tahun 2021 ya. Nah, dalam ilmu magnet rezeki kita memiliki jurus disiplin kata ya yang mengganti kata hutang. Jadi kita udah lagi, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu baru ya bertemu dengan ilmu magnet rezeki, kok ngomongnya amanah sih gitu ya. Karena memang di magnet rezeki kita udah nggak punya utang lagi ya. Kita punya amanah ya. Waktu itu ceritanya begini sih. Waktu itu ada seorang yang datang ke saya. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur gitu loh. Ya, dia tuh doa gitu kan. Kalau di magnet rezeki itu kan kata-kata doa gitu kan. Apa yang kita ngegerentes batin dan segala macam itu bagian dari doa gitu. Jadi harus hati-hati. Dia kok nggak hati-hati gitu loh. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur gitu kan. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow, keren, saya bilang gitu ya. Ada apa gitu kan? Iya Pak Nas gitu kan, saya tuh banyak utang Pak Nas gitu kan. Wow, dahsyat, saya bilang gitu. Dia hancur, kemudian utang, saya keren, dahsyat gitu. Nah, ini berbeda doa gitu kan. Nah, makanya yuk sama-sama kita jadikan doa kita adalah doa yang dahsyat. Jadi dari awal kita sudah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bahwa kita udah nggak punya utang lagi, tapi kita punya amanah gitu ya. Bismillah insya Allah ya. Nah, kemudian akhirnya ya saya nggak usah cerita detail gitu ya, karena itu sudah saya ceritakan di banyak kesempatan ya. Tapi intinya kalau seandainya Anda masih baru di sini gitu ya, Pak Anas kok ngomongnya amanah sih ya, karena kita udah nggak mau lagi berdoa gitu ya. Jadi sebelum materi selesai Anda udah lunas, siap ya? Ya, karena udah diganti amanahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada seorang sahabat itu diajarkan gitu ya, doa ya untuk lunas amanah ini gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu ya dalam bincang hikmah sebelumnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang udah ikut kemarin gitu, yang udah ikut minggu lalu gitu, apakah ini doanya sudah dibaca? Bismillah dong ya, dibaca. Karena penyakit-penyakit manusia ya, hal-hal yang menyebabkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia itu gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, kemudian beban hutang dan penindasan orang. Maka hutang dan penindasan orang ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu di akhir. Nah, biasanya yang disebutkan di akhir itu yang paling besar gitu ya. Nah, bahkan bisa jadi beban hutang atau amanah inilah yang menyebabkan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, yuk bismillah. Artinya gini, kenapa saya sertakan ini dalam slide awal saya? Karena
ternyata pelajaran tentang lunas amanah itu adalah pelajarannya Nabi gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang apakah Nabi ngajarin kita untuk melunasi amanah? Ya ini gitu kan. Ini kan diajarkan kita. Oke ya. Nah, ini dia. Wah, langsung gitu ya. Celup gitu ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang nah, supaya rapih. Langsung jelek. Utang adalah kejahatan agama. Nah loh ya. Jadi gini teman-teman semua, kita harus gitu loh ya. Kita kalau mau lunas amanah itu kita harus benar-benar tahu gitu loh. Ini sebenarnya yang kita hadapi apa sih gitu loh. Yang kita hadapi itu apa gitu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa biasa aja gitu utang gitu loh. Hidup tanpa utang tuh kayak hidup tanpa garam gitu loh. Kayak sayur tanpa garam. Hello gitu. Ya, jangan gitu dong gitu ya. Atau bahkan katanya kalau seandainya saya nggak punya utang itu Pak Nas gitu kan, saya itu nggak bersemangat gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jangan gitu gitu. Ini yang saya pelajari gitu kan dari guru saya Kiai Mufassir gitu ya. Ya saya menganggap beliau guru tapi mungkin beliau tidak menganggap saya murid gitu ya. Karena jauh sekali saya dari kualifikasi sebagai muridnya beliau. Nah, ini seperti yang saya pelajari dari Kiai Mufassir gitu kan, Ciomas Banten. Utang adalah kejahatan agama. Gitu. Ya. Harus paham itu, harus sadar gitu loh. Karena kalau kita nggak sadar-sadar gitu loh bahwa utang itu adalah atau amanah ya. Ini saya sebutkan utangnya supaya kalau saya sebutkan amanah adalah kejahatan agama jadinya kan nggak cakep gitu loh ya. Jadi secara bahasa langsung to the point gitu loh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sadar gitu loh bahwa iya ya, kita sudah melakukan kejahatan gitu loh. Loh Pak Nas, bukankah dalam agama itu gitu? Bukankah dalam agama itu ada juga diatur tentang utang? Iya, karena dia berpotensi gitu kan, punya kejahatan dalam sisi agama, maka diatur dengan ketat oleh agama. Ya, karena dia punya potensi gitu loh. Ya, misalnya nih gitu kan, bernafas gitu. Nggak ada aturannya gitu loh dalam agama, karena bernafas ya sesuatu yang taken for granted gitu, udah embedded gitu dalam kehidupan manusia dan nggak akan ada hal yang bagaimana di dalam urusan bernafas. Tapi dalam urusan utang piutang ini kan banyak potensinya gitu loh. Jadi kita bicara tentang potensi dosa. Jadi ada banyak sekali potensi dosa yang muncul dari hutang. Dan kita udah belajar dalam ilmu magnet rezeki bahwa ya kenapa kok rezeki kita nggak nambah-nambah, karena ada perisai. Ya, ada perisai rezeki. Nah, perisai rezeki itu adalah dosa, dan hutang adalah salah satunya. Ya, potensi riba. Saya nggak katakan riba, tapi ada potensi untuk riba gitu. Ya, kita udah banyak lah membahas tentang riba gitu ya. Sudah banyak masyarakat yang juga menyadarkan masyarakat tentang riba, tapi ada potensi di situ. Jadi kalau bicara utang gitu, itu tuh bicara tentang bagaimana dengan kredit Pak Nas. Iya ya sama. Potensi ribanya ada gitu loh. Potensi riba. Saya nggak mengatakan semua utang ada ribanya, tapi gitu kan berpotensi. Orang-orang yang memberikan pinjaman gitu kan, karena ada inflasi dia pikir bahwa nggak adil dong kalau seandainya 3 tahun yang lalu kamu punya amanah kepada saya 1 juta, kemudian sekarang kamu bayar 1 juta. Itu ada potensi di situ gitu ya. Nah, maka saya terapkan riba atau terapkan bunga kepada kamu karena ada inflasi. Nah, itu potensinya. Ya, sehingga akhirnya ya kalau seandainya dia berpotensi, sama seperti agama itu ngajarkan kita untuk apa? Ngajarkan kita untuk menjauhi zina gitu kan. Wala taqrabuz zina. Jadi bukan sekedar zinanya yang dilarang. Jadi ada juga yang mengatakan kan yang nggak diperbolehkan mendekati zinanya gitu. Jadi zinanya nggak dilarang. Kata siapa? Ada dalam surat 25 tuh, surat Al-Furqan ya. Akhir-akhir surat Al-Furqan itu ya, itu disebutkan tidak diperbolehkan untuk berzina. Jadi bukan hanya zinanya, tapi mendekati zinanya itu juga dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ada potensi ke arah sana. Nah, begitu juga dengan utang. Utang dekat banget sama riba. Jadi hati-hati. Ya, kemudian juga potensi bohong.
manipulasi. Ayo ngaku gitu, udahlah kita ngaku aja deh gitu. Pada saat mungkin bank, kartu kredit atau apa nyampaikan ke kita gitu kan, tolong yang ini disembunyikan, tolong yang ini gitu. Ya kemarin tuh barusan aja gitu kan, saya pas nyampaikan materi gitu kan, ada karyawan saya gitu kan, iya Pak Nas, dulu pada saat saya tuh ngajuin KPR gitu, itu dibilangin gitu, jangan ngomong kalau ngontrak gitu, karena kalau kamu ngontrak, kalau kamu ngomong ngontrak gitu, nanti kamu nggak disetujui gitu. Bilang aja tinggalnya di rumah mertua, kan udah jadi bohong gitu. Kemudian belum lagi yang menyesuaikan buku tabungan gitu kan, ngerapihin rapot, ya kan, rapot diri itu kan buku tabungan gitu kan. Potensi bohong, manipulasi, ya. Jadi kalau seandainya potensi ini gitu ya nggak ada gitu, waduh ya mungkin gitu ya, tapi kan ada potensi bohongnya. Kemudian juga potensi ingkar janji. Ini potensi ingkar janji. Jadi ya ingkar janji kan munafik, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sementara orang-orang yang munafik itu berada di keraknya api neraka gitu. Ya, jadi orang-orang yang berutang itu punya amanah itu kan, ya, dia ya nanti ya tarsok gitu. Ya, kemudian juga dia punya potensi kedengkian. Ini yang saya pelajari dari barusan aja kemarin saya pulang dari beliau, dari Kiai. Itu kata Kiai begini gitu ya. Yang punya 2, ya punya 10 ditunjukin 10, itu aja udah dosa. Gitu. Jadi kita punya harta 10, ditunjukin ke orang lain 10, itu udah dosa. Gitu. Ya, itu udah dosa. Kenapa dosa? Karena menimbulkan kedengkian. Karena nggak semua orang gitu loh, nggak semua orang siap untuk melihat orang yang gonta-ganti mobil gitu kan, gonta-ganti HP gitu kan, gonta-ganti yang lain-lain gitu loh. Ya, belum semua orang sanggup gitu. Jadi saya juga belajar satu nikmat, satu dengki. Jadi ketika kenikmatan kita tunjukkan kepada orang lain, itu ada satu kedengkian yang muncul. Gitu. Jadi kalau kita punya harta 10, ditunjukkan ke orang lain 10, maka di situ ada potensi kedengkian. Ada orang yang gak siap ngelihat harta kita. Nah, yang paling bagus bagaimana? Yang punyanya 10 ditunjukinnya 2 gitu loh. Punyanya 10 gitu, tapi ditunjukin orang-orang ngelihatnya, kok kamu kayaknya nggak punya duit gitu kan? Ya udah, nggak, emang saya nggak punya duit gitu. Padahal di bawah bantalnya banyak banget duitnya gitu. Ya, nah itu yang bagus kata Kiai gitu kan. Nah kalau utang, ya utang itu kebalikan gitu loh. Orang yang punya amanah itu, ya punyanya 2, ditunjukinnya 10 gitu loh. Dia nggak punya motor, tapi dia beli motor gitu. Ya, dia nggak punya motor dan nggak punya uangnya untuk beli motor. Terus kemudian akhirnya dia mencicil gitu loh. Kelihatannya sih oke-oke saja, fine-fine aja gitu. Tapi orang ngelihat dia bahwa dia punya motor, padahal nggak punya. Itu belum lunas gitu loh. Masih bunyi kredit gitu kan, masih bunyi gitu. Ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali gitu ya. Materi kita tujukan untuk ya apa ya? Ayo gitu kan, sadar ini ada kejahatan agama di sini gitu loh. Jangan ngutang lagi, mbok ya jangan mau gitu, ya kan? Nah, kemudian potensi gurur. Gurur ini panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angannya ya kalau seandainya gitu loh, di atas kertas saya bisa bayar gitu loh. Padahal kan belum tentu umur nyampe gitu kan. Jadi ada gurur di situ. Gurur itu panjang angan-angan. Seandainya saya hidup 2, 3, 4, 5 tahun lagi, pasti lunas ini amanah. Itu kan gurur. Gak kalau seandainya meninggal dunia bagaimana? Nah, ada lagi akhirnya potensi untuk menutupi kegururan dengan asuransi gitu. Asuransi juga potensi, itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Jadi ada potensi gurur yang nantinya akhirnya ya padahal sebenarnya hidup bisa jadi besok sudah meninggal dunia. Kemudian potensi hilang akal. Ya kan? Ini nggak boleh gitu. Jadi kalau kita hilang akal gitu, kita nggak sah sholat gitu loh. Kita tuh sholat itu sahnya itu kalau seandainya kita akalnya tuh nyampe gitu. Tapi kalau seandainya kita hilang akal gitu, ya dihitungnya gila dalam agama gitu.
Gimana nggak gila gitu kan? Dia minjem gitu kan, minjem sama bank misalnya gitu ya, minjem sama bank yang katakanlah marginnya atau bunganya itu gitu kan, itu cuma 1%, 2% sebulan gitu ya, terus nggak lunas gitu. Pada saat nggak lunas gitu kan, akhirnya dia nggak sanggup, terus datang datang rentenir yang ngasih bunga 10%, 20% per bulan gitu. Kemudian dia pikir gitu, ya udahlah yang ini gitu kan nggak ngasih gitu. Terus kemudian ngambillah dari rentenir, ini udah hilang akal udah. Dan ini yang sering terjadi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan akhirnya apa? Ya sebenarnya kan kalau seandainya kita marginnya sama gitu, itu kan gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau marginnya udah lebih besar, itu kan gali lubang, ya gali sumur, tutup lubang gitu loh. Gali sumur, tutup lubang. Jadi hilang akal kita, gitu ya. Berikutnya adalah potensi nggak bisa tidur. Potensi nggak tenang, potensi nggak bisa tidur. Dalam agama gitu ya, ketidaktenangan itu juga bagian dari dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang sudah jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya sudah tenang. Yang nggak tenang nggak dipanggil sama Allah gitu. Ya, lunasin dulu utangnya, lunasin dulu amanahnya, baru tenang kamu hidup, gitu kan? Ya jadi bismillah ya, salat ini tuh untuk ngegedor kita gitu loh, bahwa ini ada kejahatan di sini. Dan ada potensi putus asa. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi orang-orang yang amanahnya belum kebayar, itu dia bilang lebih baik saya mati aja deh gitu. Dan udah banyak banget gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, kita harus sadar ini bahwa utang adalah gitu. Kejahatan agama. Saya nggak mengatakan itu sebagai kejahatan negara gitu, enggak gitu ya. Ya negara masih oke-oke aja gitu ya. Tapi ya ini adalah potensi kejahatan agama. Yuk bismillah sama-sama kita rapihkan ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.